Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajar rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Bekang, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, serta mengamalkan dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat, dan dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yaitu rombongan orang-orang ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda yang mulia tercinta Nabi kita, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Juga untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk jamaah kita, untuk tetangga-tetangga kita yang seagama dengan kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya dengan akhlak yang mulia, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, menjadi orang-orang yang soleh yang berguna bagi agama dan bagi bangsa. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah
ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wal nikmah wa min hamil wa min gummah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tentu di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seluruh manusia di hari kiamat di padang mahsyar akan dikumpulkan dalam keadaan kepanasan yang sangat amat luar biasa, lapar yang sangat amat luar biasa, haus dahaga yang sangat amat luar biasa, dan itu berlangsung ribuan tahun namanya. Di sana tidak ada kematian, selamanya kita hidup. Karena alam mahsyar, hari kiamat termasuk bagian daripada alam akhirat, termasuk tahap menuju alam akhirat. Di sana kita sama sekali tidak akan bisa menemukan makanan kecuali makanan yang dikirim oleh Allah dari surga. Di sana kita tidak akan menemukan minuman, air barang setetes pun kecuali air dari telaganya Rasulullah SAW yang ada di hari kiamat yang dijaga oleh para malaikat. Tentu dalam situasi kondisi seperti ini kita tentu sangat amat membutuhkan syafaat dari baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW agar tidak terlalu berlama-lama kita berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah, agar tidak berlama-lama kita merasa tersiksa dengan rasa lapar, rasa haus, rasa panas yang membuat kita tersiksa, benar-benar tersiksa. Maka oleh karenanya, supaya kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan keberadaan syafaat dari beliau di hari kiamat sangat amat menentukan bagi keselamatan dan kebahagiaan kita di hari kiamat. Adanya syafaat Rasulullah di hari kiamat adalah merupakan sesuatu yang hak, yang benar adanya dan wajib diimani oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Ia wajib beriman akan kebenaran adanya syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Maka barang siapa yang meragukan, yang sangsi, hatinya mangmang terhadap kebenaran adanya syafaat dari Rasulullah SAW, maka tentu sama sekali ia tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Karena dalam salah satu hadisnya beliau telah bersabda, beliau menegaskan, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, dan aku telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku yang benar-benar mencintaiku, dan syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang mampu membuktikan kecintaannya kepadaku. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maka barang siapa yang tidak beriman, tidak percaya atau ragu terhadap adanya syafaatku di hari kiamat, lam yakun min ahliha, maka sekali-kali ia tidak akan mendapatkan syafaatku. Setiap orang yang beriman wajib
mengimani, mempercayai, membenarkan di dalam hatinya akan adanya syafaat Rasul di hari kiamat. Dan beriman kepada adanya syafaat Rasul di hari kiamat itu adalah merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Karena memang ada beberapa proses yang harus kita lalui, yang harus kita alami, yang harus kita tempuh. Di antaranya proses penghisaban amal. Seluruh umat manusia, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umatnya Nabi kita yang terakhir, semuanya akan dihisab. Amal perbuatan yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, baik atau buruk, itu semuanya akan dihisab, akan diperhitungkan baik dan buruknya. Jika amal kebaikannya banyak, amal keburukannya sedikit, mungkin selamat. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, malah justru yang mendominasi itu amal keburukannya, sementara amal kebaikan yang dilakukannya selama hidupnya dalam dunia hanya sedikit saja, tentu ia akan celaka. Karena segala amal, segala perbuatan yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan di alam dunia, baik atau buruk, itu semuanya akan ditimbang. Dan tahap berikutnya yang pasti akan kita alami, pasti akan kita lalui adalah tahap timbangan amal. Di hari kiamat ada timbangan amal namanya al-mizan. Al-mizan ini adalah timbangan amal. Jadi amal baik, amal buruk yang telah kita lakukan akan ditimbang. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Maka barang siapa ketika amalnya ditimbang, ternyata amal kebaikannya banyak, berat ke kanan, kata Allah, orang-orang yang seperti ini faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat dari azab yang ada di hari kiamat. Dan mereka akan diringankan oleh Allah untuk menuju tahap-tahap berikutnya, seperti melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju surga. Itu akan diselamatkan. Tapi apabila yang terjadi sebaliknya, kata Allah, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Dan barang siapa yang ringan, enteng, sedikit amal kebaikannya ketika ditimbang di timbangan amal yang namanya al-mizan, ternyata amal kebaikannya sedikit sehingga berat ke kiri karena lebih banyak amal keburukannya. Kata Allah, orang-orang yang seperti ini faulaika alladziina khasiru anfusahum. Maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh hawa nafsunya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh bujukan, rayuan, godaan syaitan durjana, sehingga mereka malas beramal. Jadi kalau kita malas beramal, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, malas sholat, malas tahajud, malas duha, malas puasa, malas ngaji, malas baca Quran, sadar nggak sadar, diakui dan ataupun tidak diakui oleh kita, sebenarnya kita sedang memperturutkan syaitan. Kenapa saya katakan pada dasarnya, pada hakikatnya kita ketika kita malas beribadah, malas berbuat baik, kenapa saya katakan hakikatnya kita sedang memperturutkan setan? Karena kita malas. Dan malas itu datangnya memang dari syaitan. Al-kasalu minas syaitan. Wa syaitanu lakum aduwwum mubin. Fattakhidhu aduwwa, kata Allah. Malas itu bersumber dari syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Sehingga dalam Al-Quran kata Allah, fattakhidhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan sebagai musuhmu, karena memang syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata.
Bagaimana caranya kita memusuhi syaitan? Ya jangan memperturuti bujukannya, jangan mengikuti rayuannya, jangan mengikuti bisikannya, jangan mengikuti ajakannya, jangan mengikuti panggilannya, jangan mengikuti seruannya. Kita abaikan panggilan-panggilan setan, ajakan-ajakan syaitan, bujukan-bujukan syaitan, kita abaikan, jangan didengar, kita tinggalkan. Lebih baik kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Syaitan itu hendak mengajak kita ke neraka, syaitan itu hendak menjerumuskan kita ke neraka, maka jangan diikutin. Nah, orang yang mengikuti rasa malas, diakui ataupun tidak diakui, sadar ataupun tidak sadar yang bersangkutan, sebenarnya dia telah memperturutkan ajakan syaitan. Kita malas ngaji, malas ngaji, ngapain ngaji? Ini kan di rumah ngopi sambil merokok, sambil nonton TV. Kemudian diperturuti. Nah, sadar nggak sadar yang bersangkutan telah memperturutkan syaitan. Para jamaah, malas ini harus dilawan. Harus dilawan. Karena malas ini termasuk sifat yang tercela. Apalagi kalau sampai malas sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah, yang haram ditinggalkannya. Apalagi sudah malas, tidak mau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, itu dia sudah melakukan penentangan kepada Allah, dia sudah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salah satu di antara proses menuju alam akhirat, tahapan-tahapan menuju alam akhirat, di antaranya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kalau tidak salah, yaitu sahabat beliau yang utama nomor keempat dalam kelompok sahabat Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum akhirnya nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah di hari kiamat, sekarang kita menghisab diri, bermuhasabah, merenungkan diri kita. Dari mulai bangun tidur, kemudian sampai tidur, sampai bangun tidur, apa yang sudah kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita memperhitungkan diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, menintrospeksi diri kita sendiri. Apakah di dalam keseharian kita lebih banyak melakukan kebaikan yang sesuai dengan ridha Allah, dan ataukah di dalam keseharian kita dari mulai bangun tidur sampai tidur dan sampai bangun lagi, adakah kita melakukan kedurhakaan kepada Allah? Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Baik buruknya diri kita itu diketahui oleh diri kita sendiri dan oleh Allah. Orang lain nggak tahu keburukan kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kita bersembunyi dari penglihatan manusia. Kita selamat dari penglihatan manusia, tapi kita nggak akan pernah selamat dari penglihatan Allah. Karena penglihatan Allah tidak terbatas oleh apapun, tidak terhalangi oleh apapun. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu, apa yang sedang kamu rencanakan di hatimu, rencana baik, rencana buruk, Allah semuanya tahu. Dan ketika kamu merealisasikan, mengaplikasikan, memanifestasikan, menerjemahkan, membuktikan rencana baik dalam hatiku menjadi kenyataan, menjadi amal soleh, maka Allah berikan pahala untuk kamu 10 dari satu kebaikan yang engkau lakukan. Namun ketika rencana baik, niat baik itu tidak direalisasikan, hanya sebatas di hati saja, Allah tetap menghargai niat baikmu, Allah kasih kamu satu pahala. Dan sebaliknya apabila di hati kita ada rencana busuk, rencana jahat, itu tidak dicatat, satu dosa pun tidak dicatat. Ditunggu sampai dilakukan kejahatan itu, baru catat satu dosa. Itulah kemurahan Allah.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan proses penghisaban amal ini bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, ribuan tahun. Coba bayangkan, seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah di suatu padang namanya padang mahsyar. Dari mulai umat Nabi Adam hingga umat yang terakhir, itu kan banyak. Nah, itu akan dihisab semuanya, diperhitungkan semuanya, amal baik buruknya. Diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Kita akan ditanya umur kita dihabiskan untuk apa untuk taat, untuk maksiat. Kita akan ditanya harta kita. Dari mana kita mendapatkan harta? Apakah kita mendapatkan harta dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah? Atau sebaliknya kita mendapatkan harta dengan cara yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, seperti korupsi atau mengambil hak orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan ditanya tentang ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Apakah kita mengamalkan ilmu itu untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan orang lain, atau justru sebaliknya kita menyalahgunakan ilmu kita hanya untuk menipu orang lain, minterin orang lain, ngebodohin orang lain. Kita akan ditanya tentang seluruh anggota badan kita, kedua mata kita, kedua telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, alat kelamin kita, kedua kaki kita, semuanya akan ditanya. Apakah seluruhnya itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, atau sebaliknya semuanya itu kau gunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Kita dikasih kelamin, tapi kelamin kita digunakan untuk berzina. Itu sebenarnya akan diminta pertanggungjawaban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu lama, semuanya akan dihisab. Setelah dihisab, proses berikutnya ditimbang dulu amalnya. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar jarah, niscaya ia akan melihat, akan menerima balasannya dari Allah nanti. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat jahat, berbuat dosa, walaupun sekecil jarah, maka niscaya ia pun akan melihat, akan menerima, akan merasakan balasannya di akhirat berupa azab Allah, berupa siksa Allah yang pedih. Kita ditimbang amal dulu. Apakah kalau berat ke kanan, berarti itu menunjukkan amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kalau sebaliknya berat ke kiri, berarti itu menunjukkan amal keburukannya mendominasi lebih banyak daripada amal kebaikannya. Nah, kalau sama draw gimana? Nanti dicari dalam buku catatan perbal amal yang dipegang oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Dicari, ternyata dicari nggak ada, udah sama. Kata Allah, kamu nggak tahu. Pada suatu malam orang ini dia jam 1 atau jam setengah 2 dia sempat bangun dan terbesit dalam hatinya mau berzikir. Ada niat mau berzikir, ada kepengen mau berzikir, sempat bangun, tapi nggak jadi zikirnya karena ngantuknya berat, dia tidur lagi. Ternyata itu ditimbang. Akhirnya berat ke kanan. Niat baik. Makanya perbanyak dalam hati niat yang baik, jangan memperbanyak niat yang buruk. Ya, jangan. Aksiru, perbanyak oleh kalian. Niat al-khair fi qulubikum, niat baik di dalam hatimu. Kalau umpama seorang laki-laki dalam hati ada niat mau kawin lagi, baik apa buruk? Saya nanya, baik apa buruk itu? Niatnya, kalau niatnya buruk menurut istri kita, baik menurut Allah dan Rasulnya. Apa? kalau Nah, kemudian proses berikutnya, tahapan berikutnya yang pasti akan kita alami, pembagian kitab perbal amal. Dalam hal
Pembagian kitab perbal amal di hari kiamat nanti, manusia secara global, secara universal akan terbagi ke dalam 3 golongan besar. Sebahagian mereka akan menerima kitab perbal amalnya dengan tangan kanannya. Sebahagian lagi mereka akan menerima kitab catatan amalnya di tangan kirinya. Sebahagian lagi mereka akan menerima kitab perbal amal di punggungnya. Dari 3 golongan tersebut, yang akan selamat di hari kiamat dan akan dimasukkan ke dalam surga adalah golongan orang-orang yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Kemudian kita berkata dalam hati, oke deh kalau begitu, nanti saya akan terima kitab catatan amal dengan tangan kanan saya. Itu kata kita, tapi nanti di sana yang menentukan amal, bukan keinginan kita. Amal. Kalau amal keburukannya banyak, amal sedikitnya amal kebaikan sedikit, walaupun hati kita saat itu ingin menggerakkan tangan kanan, ini kitab sudah ada di depan, itu datang dari kitab berada di depan, kita ingin dalam hati mengambil kitab itu dengan tangan kanan. Tapi saat itu, oleh karena kita banyak keburukannya, banyak dosanya, tangan kanan kita nggak bisa bergerak kayak orang stroke. Tahu-tahu yang bergerak tangan kiri bergerak sendiri, diambil. Di saat itu yang menentukan bukan keinginan kita, tapi amal kita. Termasuk dalam hal menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Man imamuka, siapa imam kamu? Ma kiblatuka, apa kiblat kamu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Walaupun kita udah tahu semua jawabannya, tapi di sana yang menjawab bukan kecerdasan akal kita, bukan IQ kita, bukan inteligensi kita, bukan keinginan hati kita, tapi nanti saya yang menjawab amal. Kalau amal kebaikannya banyak, dia akan menjawab dengan benar. Tapi kalau amal kebaikannya buruk, sama sekali dia tidak bisa menjawab itu semuanya. Maka hendaklah kita, mumpung masih kasih kesempatan, banyak berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh, beribadah kepada Allah. Karena ibadah-ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, yang didasari semata-mata karena Allah, itulah yang akan menolong kita, itulah yang kita butuhkan nanti di alam kubur, di padang mahsyar, di hari kiamat, di alam akhirat. Itulah yang membuat kita bahagia, dan itulah yang akan menjadi bekal kebahagiaan kita di akhirat. Manusia hidup di alam dunia selama hidupnya 80 tahun itu butuh bekal untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, makan, minum dan sebagainya, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Demikian pula kita nanti hidup di sana selamanya butuh bekal untuk menjalani kehidupan kita selama di sana, dan di sana tidak ada kematian, hidup selama-lamanya butuh bekal. Bekal yang akan berguna, yang akan bermanfaat, yang akan kita butuhkan di sana adalah amal kebaikan adalah amal soleh, adalah amal ibadah yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia. Itu yang akan menjadi bekal kita. Kita ini sedang melakukan perjalanan jauh menuju akhirat. Sekarang kita baru singgah di alam dunia. Kita pernah hidup di alam rahim 9 bulan. Itu atas kekuasaan Allah kita dihidupkan di alam itu sempit, ya nggak ada jendela, pintu cuma satu, itu berebut sama bapaknya. Tapi hidup kita nggak ingat, nggak merasa kita hidup di alam itu. Tapi itu kenyataan, kita hidup pernah dalam rahim. Nah sekarang kita melanjutkan perjalanan, singgah lagi di alam dunia. Nanti di alam dunia akan kita lewati, kita dimatikan, masuk alam kubur. Hari kiamat datang, dibangkitkan, masuk alam akhirat, alam mahsyar, hari kiamat, terus ujung-ujungnya alam akhirat. Ini kita sedang melakukan perjalanan, butuh bekal. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kata Allah.
Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan azab Allah yang pedih di akhirat. Dan hendaklah setiap diri di antara kalian memperhatikan bekal untuk kehidupan di hari esok. Hari esok bisa alam kubur, hari esok bisa hari kiamat, alam akhirat. Nah, jadi Allah bertanya kepada kita, namun pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban, hanya sindiran saja. Seakan-akan Allah mengatakan begini kepada kita, sudahkah kamu mempersiapkan bekal untuk kehidupan kamu di hari esok? Sudah belum? Jawab sama diri sendiri, kita sudah siap belum bekalnya? Karena ada orang, saya mau belum siap, jangan dulu mati ya. Teman saya aja dulu, dia yang mati, saya belum siap bekalnya. Suka gitu kan? Ngomongnya begitu, tapi gak mau sholat. Nah, itu namanya culu'u namanya. Ngomongnya begitu, saya mah belum siap bekalnya, jangan dulu mati. Teman saya aja yang mati duluan, tapi sholat enggak, ngaji enggak. Itu ini kalau kayak lelucon omongannya, kayak ngeledek gitu. Dia nggak sadar kalau dia akan mati. Satu hari menjelang mati baru dia ingin tobat, nggak sempat bertobat, keburu datang ajal, celaka dia. Naudzubillah min dzalik. Demikian oleh karena sudah masuk waktu isya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan nad'uka biha ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma shalli wa ansur ikhwanana muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin fi Palestin. Salimhum ya Allah min syarril jurus Yahud Israel, wangsurhum ya Allah min syarril jurus Yahud Israel, wa jami biladil muslimin bijahi habibika sayyidi rijalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wal muslimin min syarril kuffar. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlik man fi halakihi salat islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlik jurus Yahud Israel, ahlikum halakan ajilan. Allahumma ahlik jurus Yahud Israel, ahlikum halakan syari'an bi izzatika wa qudratika. Innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i auladina kullihim warhamhum waj'alhum min ahli jannah waj'alhum min ahli khair ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana zidna mal barakan yaqina li ta'atika. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.